Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, ceria, bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ya. Nah, silahkan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Siap mulai berdoa. Salamina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ya, kalau gitu Ibu absen satu-satu ya. Mary Kastila Dewi, Hadir. Nela Aprilianti, Hadir. Yema Lasia, Hadir. Natasha Inea, Hadir. Neva Sayida Prinda Tanti, Hadir. Tifa Nur Aini. Hadir. Nah, berarti semua hadir ya. Hari ini kita akan mempelajari matematika. Materi kita adalah volume bangun ruang. Tujuan kita mempelajari volume bangun ruang adalah untuk menentukan volume bangun ruang dari kubus menggunakan satuan kubus, serta mengetahui hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Nah, sebelum itu sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, mana siap belajarnya? Buka hati, buka pikiran, agar ilmu masuk dan berkah. Nah, karena kita sudah siap belajar, semua sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini Ibu memiliki beberapa benda. Benda pertama, benda kedua, benda ketiga. Nah, di sini Ibu memiliki benda pertama. Ada yang tahu ini benda apa? Benda kubus. Kubus, ya. Kubus ini termasuk dari bangun ruang. Nah, ada yang tahu mengapa benda ini disebut kubus? Karena memiliki 6 sisi yang sama besar. Ya, terus ada yang tahu lagi ciri-ciri yang lain? Memiliki 8 titik sudut. Ya, benar sekali. Ada yang lain juga? Ada yang tahu yang lain? Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, jadi benda ini disebut kubus karena sisi-sisinya ini sama besar. Tidak ada yang lebih panjang satu sama lain ya. Dan memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah titik sudut dari kubus ya. Semua paham? Paham. Nah, selanjutnya Ibu memiliki benda kedua. Kalian pasti sering ketika membeli botol air minum di sana tertera misalnya 1 liter, atau di minyak goreng ibu kalian di sana biasanya ada 2 liter, ada 1 liter. Di sini ibu minta coba Neva maju ke depan, tunjukkan kepada teman-temannya. Di sini tertulis berapa? 200 ml. Mililiter. Ya, di sini tertulis 200 mililiter. Silahkan duduk ya. Terima kasih. Di sini di kotak susu ini tertulis 200 mililiter. 200 mililiter ini menunjukkan apa? Isinya. Iya, pintar sekali. 200 mililiter ini menunjukkan isi dari kotak susu ini. Berarti kotak susu ini akan terisi penuh sebanyak 200 mililiter. Mililiter susu ya. Nah, isi dari kotak susu inilah yang disebut dengan volume. Ingat ya, isi dari kotak susu inilah yang disebut volume. Volume itu adalah isi dari bangun ruang itu sendiri. Semua paham apa itu volume? Paham. Coba ulangi, volume itu apa? Ya, isinya. Ingat ya, volume itu adalah isi dari bangun ruang itu sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini ibu juga memiliki sebuah kubus yang besar yang sudah diisi dengan kubus yang kecil-kecil. Nah, sekarang agar kalian
kalian memahami bagaimana cara kita menentukan volume kubus, Ibu akan mengeluarkan kubus yang kecil ini kemudian memindahkannya di kubus yang bening. Ibu pindahkan satu-satu ya. Nah, di sini sudah kosong ya, Ibu sudah mengeluarkan semua satuan kubus yang ada di sini. Sekarang, ada yang bisa membantu Ibu untuk memasukkan kubus kecil ini? Silahkan, siapa yang mau maju? Ya, silahkan lihat, silahkan naik. Kita yang lain bisa membantu temannya di depan untuk menghitung berapa kubus satuan ini yang bisa masuk ke dalam kubus yang besar ini ya. Kita sama-sama berhitung ya. Dan ingat jumlah yang masuk ini ke dalam kubus yang besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Sekarang 10, 27. Jadi isi dari kubus yang besar ini terdiri dari 27 kubus satuan. Nah, 27 kubus satuan ini merupakan volume dari kubus yang besar ini. Paham? Paham. Nah, sampai di sini ada yang belum dimengerti? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, Ibu akan menggambar kembali kubus yang telah kita isi ini di papan tulis. Semuanya perhatikan ya. Nah, di sini Ibu sudah menggambar kubus yang telah kita hitung bersama-sama tadi. Anggap saja sama ya. Nah, di sini terdapat 3 satuan kubus yang memenuhi satu rusuk kubus. Sekarang kita akan menganggap satu satuan kubus ini itu besarnya adalah 1 cm. Jadi apabila ada 3 satuan kubus memenuhi satu rusuk, berarti berapa jumlahnya? 3 cm. Ya, benar sekali, jumlahnya berarti adalah 3 cm. Jadi panjang yang di sebelah sini ini adalah 3 cm. Karena kubus ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang, berarti sisi yang lain juga memiliki panjangnya yaitu 3 cm. Di sini kita akan menulis 3 cm dan di sini juga kita akan menulis 3 cm. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Cara kita menghitungnya adalah dengan
mengkalikan setiap sisi yang ada pada kubus. Di sini kita sudah memiliki, di sini ada nilainya berapa? 3 cm. Ya, memiliki nilainya 3 cm. Nah, kemudian ini akan kita kalikan ya. Rumus dari kubus itu adalah, volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian berapa panjang rusuknya di sini? Berapa panjang sisi? Berapa jumlah sisinya? 3 cm. 3 cm. Selanjutnya kita tulis 3 cm dan 3 cm. Nah, tadi kalian sudah menghitung jumlah kubus yang ada di sini. Berapa jumlahnya satuan kubusnya? 27. Ya, 27 satuan kubus. Nah, 27 cm kubik. Jadi, rumus yang kita pakai ini sama artinya dengan yang telah kita masukkan satuan kubus yang tadi. Paham? Ya, jadi ingat ya bahwa volume itu adalah isi dari kubus itu sendiri. Nah, sekarang kita coba yang lain lagi ya. Misalnya ibu mempunyai sebuah kubus. Kubusnya itu terdiri dari, panjang rusuk kubusnya itu terdiri dari 4 satuan. Satu satuannya itu adalah 1 cm. Berarti jika terdapat 4 satuan kubus, berarti berapa panjangnya? Tadi kan satu satuan kubus itu 1 cm. Nah, berarti apabila ada 4 satuan kubus, berapa panjangnya? 4 cm. Ingat ya, satu satuan kubus itu panjangnya 1 cm. Dan apabila ada 4 satuan kubus, berarti panjangnya semuanya adalah 4 cm. Coba sekarang Neva maju ke depan ya. Kita akan menghitung kubus yang terdiri dari 4 satuan. Satu satuannya itu adalah 1 cm. Berarti panjangnya itu 4 cm. Nah, benar tidak jawaban temannya? Ada jawaban yang lain? Benar ya. Nah, terima kasih Neva. Jawaban temannya benar adalah 64. Tapi jangan lupa ya, satuan dari volume itu adalah sentimeter kubik. Ingat di sini jangan lupa ditulis sentimeternya ya. Nah, karena sisi dikali sisi dikali sisi. Ini adalah sisi dikali sisi dikali sisi, ini merupakan rumus dari volume kubus. Sama dengan yang kita telah hitung bersama-sama tadi ya. Nah, sampai di sini ada yang belum dimengerti? Nah, berkaitan dengan satuan kubus tadi, satuan volume kubus tadi, kan kita menulisnya 64 cm kubik. Nah, ada yang tahu kubik itu nama lain dari apa? Ini ya. Nah, kubik ini juga memiliki nama lain. Ada yang tahu nama lainnya? Tidak ada yang tahu. Nah, kubik ini memiliki nama lain yaitu pangkat 3. Ingat ya, pangkat 3. Kubik memiliki nama lain atau sering kita sebut dengan pangkat 3. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pangkat 3. Nah, pertama yang perlu kalian ingat dari pangkat 3 adalah, ingat ya, pangkat itu merupakan perkalian yang berulang. Apa tadi? Perkalian yang berulang. Nah, sama seperti halnya misalnya kalau perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi pangkat 3 itu adalah perkalian yang berulang. Ingat ya, ingat baik-baik. Ini adalah konsep yang harus kita pahami bersama, bahwa pangkat itu merupakan perkalian yang berulang. Nah, jadi kalau dia pangkat 3 misalnya, nah contohnya seperti ini misalnya ya, 1 pangkat 3 sama artinya dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? 1 dikali 1 1 dikali 1. Nah, hasilnya tetap 1 kan? Nah, jadi 1 pangkat 3 itu artinya kita mengulangi suatu bilangan sebanyak 3 kali.
sebanyak 3 kali ya. Jadinya 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, kita coba sekali lagi. Kita pakai angka 2. 2 dipangkatkan 3. Sama artinya dengan 2 kali 2. Pangkat 3 ini kita kalikan bilangannya sebanyak 3 kali. Nah, sekarang Ibu akan menulis sebuah bilangan lagi. Tetapi Ibu akan meminta salah satu dari kalian maju ke depan untuk menjawabnya. Ada yang mau maju ke depan untuk menjawab ini? Ada, Bu. Ya, silahkan Tasya maju. Iya. Nah, terima kasih. Ada yang jawabannya lain? Tidak ada. Berarti Tasya benar ya. Karena Tasya hebat, kita tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Tasya hebat. Ingat ya bahwa 3 pangkat 3 itu sama artinya dengan 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya adalah 27. Nah, berarti kalian sudah paham kan pangkat 3 itu bagaimana? Paham kan? Ya, berarti kita mengkalikannya sebanyak 3 kali. Ingat ya, sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kebalikan dari pangkat 3 ini adalah akar pangkat 3. Nah, simbol dari akar pangkat 3 itu adalah seperti ini ya. Nah, misalnya di sini kita tulis akar pangkat 3 dari 1 sama dengan titik-titik. Nah, ada yang tahu akar pangkat 3 dari 1 ini? Nah, Tasya coba lagi. 1? Ya, benar. Jawabannya 1. Ya, benar sekali. Dari mana Tasya tahu? Dari 1 pangkat 3. Iya, benar sekali. Misalnya kalau kalian menemukan akar pangkat 3 dari 1 ini hasilnya 1, bisa kalian melihat dari 1 pangkat 3 itu sendiri. Nah, lihat ya, di sini ada hasilnya adalah 1. Mengapa 1? Karena 1 ini miliknya 1 pangkat 3. Nah, sekarang kita coba dengan akar pangkat 3 dari 8. Coba menghitung akar pangkat 3 dari 8 ya. Nah, akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 2. Mengapa 2? Karena 8 ini adalah miliknya 2 pangkat 3. Tetapi kita tidak perlu menuliskan 2 pangkat 3 lagi. Kita hanya perlu menulis angka 2. Karena angka 2 ini jika dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Dan akar pangkat 3 dari 8 ini hasilnya adalah 2. Nah, berarti paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita coba satu soal lagi ya. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. ya, benar sekali. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Karena 64 itu miliknya 4. Mengapa 4? Karena 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya adalah 64. Nah, berarti semua sudah paham ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Karena semuanya sudah paham apa yang kita bahas tadi, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Ini dikerjakan berkelompok. Nah, di sini sudah ada lembar jawabannya. Kalian bisa menulisnya ya. Jika kolom namanya kurang, kalian bisa menambahkan kolomnya sendiri. Ya. Nah, sekarang siapa yang maju nomor 1? Tasya, silahkan maju ke depan jawab ya. Persatuan ini Tasya? 4. Nah, berarti sisinya 4. 4. 4. Hasilnya 64 satuan kubus. Satuan Nah, jadi volume kubus ini adalah
adalah 64 satuan kubus karena satuan kubus ini terdiri dari 4 ya, 4 satuan kubus. Jadi kita bisa mengkalikan sisi yang ini dengan yang ini kemudian yang ini. Ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau maju? Ya, 2 silahkan. Silahkan maju. Nah, ini satu. Nah, ini jawaban teman-temannya benar ya? Ya, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Selanjutnya 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, sekarang siapa yang mau maju nomor 3? Nah, jawaban temannya yang nomor 3 juga benar semua ya. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Dan akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, silakan duduk ya. Terima kasih. Sudah paham mengenai materi kita. Selanjutnya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Tapi sebelum itu, apa saja yang kita pelajari tadi? Kita sudah mempelajari volume Bangun bagus. ya, volume bangun ruang dari kubus. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Semuanya sudah paham ya? Ya. Semuanya sudah paham. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi kita masih dengan volume bangun ruang, tetapi kita akan fokus menentukan volume dari balok menggunakan satuan kubus juga. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin teman